Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mardiana MPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Labuhan Dalam, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN 1 Labuhan Dalam, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif Senin 23 Oktober 2023. Yang pertama, pembukaan. Marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri sejenak. Kembali. Kegiatan kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Labuhan Dalam kepada Ibu Mardiana MPD. Dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Labuhan Dalam dan karyawan yang membantu dalam kegiatan ini, beserta kegiatan salah satu guru saya yaitu Heni Puspita Sari SPD yang melakukan kegiatan diseminisasi budaya positif karena Bu Heni ini adalah satu dari 2 orang yang mendapatkan tugas guru penggerak ya, angkatan 9. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan lancar serta mendapatkan hasil yang memuaskan, dan juga untuk meningkatkan guru-guru kita yang di sini, yang di SD 1 Labuhan Dalam, dengan adanya guru penggerak kita yang di SD 1 Labuhan Dalam ini. Budaya positif ini adalah salah satu kegiatan yang positif yang dilakukan setiap hari. Kegiatan itu dilaksanakan setiap hari ya ibu-ibu sekalian ya. Kemudian pembiasaan yang baik yang mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Nah ini
bukan hanya dituntut untuk gurunya saja ya. Guru membiasakan kepada siswanya untuk berperilaku baik dari segi apapun, ya. Begitu juga memberikan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Berarti kita fokusnya ke peserta didiknya, ya. Hasilnya itu nanti bisa kita laksanakan dan bisa mengembangkan ruang lingkup yang lain seperti PMM ya. Kemudian P5 dilakukan kegiatan semua dengan karya nyata. Begitu kira-kira ya. Kemudian menjadikan sekolah impian yang berdasarkan visi sekolah. Kenapa saya katakan demikian visi sekolah itu? Kita kan punya tujuan. Di sekolahan itu mau apa? Yang paling utama kita mencerdaskan anak didik. Dengan adanya kita interaksi yang tidak pernah berhenti dalam kegiatan KBM kita laksanakan dengan siswa supaya siswanya akan mendapatkan ilmu. Dari mana? Karena dari sekolah inilah mereka mendapatkan ilmu dengan tambahan dari orang tua wali murid di rumah yang sudah diperintahkan oleh gurunya ya. Jadi kita harus ada kerjasama antara guru, siswa dan wali murid. Nah di situ semacam kita mengerjakan ada teamworknya lah ya, tim yang bekerja. Tanpa ada salah satunya itu maka kegiatan kita tidak akan berhasil. Di sini saya ucapkan kepada Ibu Heni Puspita Sari SPD, dengan adanya dia memberikan kegiatan diseminasi budaya positif ini, mudah-mudahan karirnya, prestasinya akan meningkat dan sukses selalu ya Bu. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Heni. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Semoga apa yang disampaikan Ibu dan dijelaskan oleh Ibu Mardiana SPD bisa kita terapkan di sekolah kita. Kegiatan selanjutnya yaitu diskusi budaya positif oleh Puspita SPDG. Ya, terima kasih saudari MC. Baik, saya berdiri ya teman-teman biar terlihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah di mana hari ini terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Labuhan Dalam Bandar Lampung beserta Dewan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir di sini. Beribu-ribu terima kasih sudah bisa hadir pada acara ini. Di sini saya bukan mengajarkan, saya bukan guru, saya bukan tutor. Saya di sini hanya akan sharing, Bapak Ibu. Saya juga bukan lebih baik dari Bapak Ibu. Saya belum menjadi lebih baik, tapi kita berusaha bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Di sini saya akan sharing tentang diseminasi budaya positif. Nah, diseminasi budaya positif itu adalah kegiatan dari modul 1.4 yang hari ini saya laksanakan merupakan memang tugas saya, tetapi saya diamanahkan untuk dapat menyampaikan kepada teman-teman semuanya. Di mana diseminasi budaya positif ini nanti adalah kegiatan yang akan dapat kita laksanakan bersama. Sebelum mulai, saya punya beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu. Nah, saya ingin menanyakan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba, Bapak Ibu bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Bapak Ibu yang telah kita lakukan selama ini? Ya, silakan Bapak Ibu bagaimana? Ya, Pak Muslim bagaimana Bapak? Iya, boleh Bapak beserta dengan alasannya yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin beranggapan kalau dengan memberikan hukuman itu akan mendapatkan efek jerah mungkin ya. Sehingga anak mematuhi apa yang menjadi aturan apa-apa yang menjadi ketetapan dari sekolah atau guru itu sendiri. Iya, boleh Bapak
boleh berdiri untuk bisa menyampaikan. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Hedi. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Maju aja Pak. Boleh, mohon maaf Bapak, biar kita bisa terlihat seluruhnya ya. Menurut Bapak bagaimana? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak begitu? Iya. Sebelum kita mulai pertanyaan bahwasanya apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mungkin dari benak saya sendiri, ketika kita memberikan hukuman sama anak-anak akan menimbulkan efek jerah sama anak-anak agar tidak melakukan kesalahan yang sama tiap harinya. Tapi di sini secara logis dan mungkin secara attitude ataupun akhlak juga tidak hanya menjadikan hukuman itu sebagai satu tonggak utama ya untuk mendisiplinkan anak itu tidak melakukan kesalahan setiap harinya diperbuat di sekolah. Oh gitu, baik. Terima kasih Bapak, terima kasih atas pendapatnya dan jawabannya. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Ya, selama ini kita selalu berpikir bahwa hukuman itu pasti bisa membuat anak cerah, ya. Tapi nanti setelah kita tahu apa isi dari yang akan saya sampaikan hari ini, itu akan membukakan pikiran kita bahwa oh, selama ini mungkin itu belum pas seperti itu. Nah, kita coba dulu di pertanyaan berikutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif, seperti misalnya kita sering meminta anak untuk membaca. Ayo nak, kamu misalnya mempunyai kesalahan, silakan kamu membaca, kemudian membersihkan halaman sekolah. Pernah nggak Bapak Ibu menyuruh seperti itu? Pernah ya, saya rasakan. Tingkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang pernah memberi penghargaan kepada anak yang kita merasa bahwa oh, hal itu bisa memotivasi anak? Siapa Bapak Ibu? Ya semuanya ya, saya rasa Bapak Ibu di sini pasti pernah melakukannya. Apalagi saya gitu, karena saya juga sering melakukan hal ini. Tapi ternyata Bapak Ibu, coba kita lanjut ya. Ternyata selama ini itu merupakan masih apa ya? Mungkin belum pas seperti itu. Kenapa? Untuk bisa mengetahui lebih lanjut kita coba dulu. Kita coba dulu ya Bapak Ibu. Silakan ambil atau tuliskan di tangannya hal-hal berharga yang Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu sesuatu benda yang berharga di telapak tangan Ibu. Boleh dituliskan kemudian dikepalkan. Ayo sekarang sambil kita seperti ice breaking, tulis saja apa saja yang menurut Bapak Ibu berharga di tangan Ibu satu saja. Kepalkan, kemudian kepalkan tangan Bapak Ibu, satu tangan Bapak Ibu. Silakan, ayo, sudah menulis ya? Tuliskan hal yang berharga buat Bapak Ibu. Kemudian taruh di tangan, kepalkan semua. Kalau sudah, boleh lihat tangannya mengepal. Tangannya untuk mengepal semua. Oke, kalau sudah, silakan saling meminta temannya untuk bisa membuka apa yang dikepal. Boleh dengan cara merayu, boleh memaksa, boleh apapun yang Bapak Ibu lakukan. Ayo sekarang, sekarang gimana hasilnya? Ayo, boleh berebutan, boleh, atau ada saling meminta, atau ada yang merayu, ada yang berantem, ada yang mungkin marah, gontok-gontokan. Ayo Bu, saling Bu, coba saling membuka Bu, saling, coba dengan ada yang merayu, ada yang marah-marah mungkin, ada yang berantem, ya, ada yang mungkin teriak-teriak. Oke, bagaimana itu? Apa yang terjadi? Coba, apa yang terjadi Bapak Ibu setelah kita melakukan hal ini? Coba. Apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu memberikan kepada temannya? Memberikan tidak? Kenapa tidak diberikan? Rahasia. Karena rahasia ya, karena ini mungkin hal yang terpenting bagi kita. Nah, ternyata hal itulah yang membuat apa yang kita lakukan selama ini belum pas. Karena apa? Kita itu masih mengontrol anak didik kita. Ya, jadi kita masih menginginkan anak didik kita tuh seperti apa yang kita inginkan. Padahal nyatanya pada paradigma teori kontrol, guru ini merasa bahwa kita sebagai guru ini memikirkan kita dapat menguasai murid. Iya enggak? Ya kan? Terus kita dapat mengkritik. Misalnya kita bilang, pekerjaanmu belum bagus nih. Ya kan? Itu mengkritik. Kita kira bakal membuat karakter mereka akan lebih kuat atau apa. Ternyata apa? Kalau dari yang tadi,
Dia punya kuasa kan, nggak maulah dia ya diatur seperti itu kan. Kemudian ilusi kontrol yang selama ini kita lakukan, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nih, ada ibu yang tadi kata-kata merayu ya, Bu Wayan tadi ya, dengan ayo kamu bagus lo kasih ke saya gitu kan. Nah, kira-kira makasih mau nggak Bu Lia? Nggak mau kan, walaupun dengan rayuan. Karena apa? Sebenarnya anak didik kita itu punya kemauan dengan diri dia sendiri. Dia dia tidak mau, tidak mungkin walaupun dirayu atau apapun, mungkin dia menyerahkan, tapi hanya keterpaksaan. Ya enggak? Bukan atas kemauannya sendiri, karena dia ada sesuatu yang ingin dia capai. Karena rayuan gurunya, dia rela memberikan. Ya enggak? Tapi besoknya apakah dia akan sama seperti itu? Belum tentu jawabannya. Ya kan? Makanya di sini orang dewasa itu berpikiran memiliki hak untuk memaksa. Benar enggak? Selama ini saya juga merasakan ya, bahwa saya pun seperti itu ya. Jadi mungkin dari sini kita bisa sharing Bapak Ibu. Saya di sini hanya sharing ya. Saya bukan mengajarkan, saya bukan ini yang lebih baik, bukan. Tapi di sini hanya sharing apa yang telah saya pelajari di modul 1.4. Nah, jadi di sini ternyata ada perubahan paradigma antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang kita lakukan selama ini yang tadi sudah disampaikan Pak Muslim dan teman-teman semua, itu yang kita lakukan hanyalah stimulus respon, bukan merupakan teori kontrol. Ya, stimulus respon itu apa? Misal kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nyatanya teori kontrol itu adalah kita berusaha memahami bahwa pandangan orang-orang tentang dunia itu berbeda. Ya, kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya kan? Selama ini ya kita, ini kesalahan kamu nih karena kamu gini sama anak, ya kan? Seharusnya pada teori kontrol kita harus memahami perilaku anak ini sebenarnya ada tujuan atau ada maksud, ya kan? Pasti dia melakukan kegiatan itu atau perlakuan itu karena ada apa? Ada tujuan, ada alasan, ya, gitu. Terus di stimulus respon, kita orang lain bisa mengontrol saya. Itu hanya stimulus respon. Bagaimana kita bisa mengontrol orang? Itu perasaan kita saja. Ya, stimulus respon itu hanya perasaan, dan sebenarnya yang terjadi pada diri orang itu di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Benar nggak? Ya kan? Dari tadi genggaman tadi itu terbuktikan dari bawah, mau dia seperti apapun, ya karena ini hak saya, ini punya saya yang memiliki diri saya tidak akan mengasihkannya, gitu. Jadi kita harus berpacu pada teori kontrol ini, ya. Kemudian ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ketika kita berusaha anak ya, bujukan kita gagal ya, pasti kita paksa. Ya udah kalau nggak mau nanti ini begini gitu ya. Pasti ada kan kita pemaksaan seperti itu. Pasti. Saya pun ya pasti tidak sengaja itu ya, karena kita belum memahami ternyata kita itu tidak boleh memaksakan itu, karena itu stimulus respon untuk anak. Ternyata anak mempunyai teori kontrol bahwa harusnya kita ajak dia berkolaborasi. Kita ajak dia untuk menemukan atau menciptakan pilihan-pilihan baru yang mereka inginkan. Ya. Kemudian pada stimulus respon yang berikutnya, model berpikir menang kalah. Jadi guru berpikir saya menang, anak pasti kalah nih karena saya yang masih berpegang teguh. Harusnya kita berpikir win-win solution. Jadi bagaimana sama-sama guru dapat, maksudnya apa yang dia maksud dan inginkan, anak pun dapat tanpa adanya paksaan. Begitu ya, itu ternyata perubahan paradigma yang selama ini mungkin kita masih belum pas ya, masih keliru ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya, disiplin positif. Nah saya mau bertanya pada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa sih itu disiplin? Ayo Bapak Ibu, silakan. Ayo silakan Bapak Ibu yang mau. Oke silakan Bu Lia. Apa sih menurut Ibu disiplin itu seperti apa? Boleh maju saja Bu. Ya. Ya, silakan. Menurut Ibu disiplin seperti apa? Gitu. Disiplin ya, baik. Menurut saya disiplin itu kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan, kemudian tepat waktu, ya. Teruntut gitu. Iya. Segala sesuatu dikerjakan dengan baik. Terus biasanya erat dengan hukuman ya Bapak Ibu, iya enggak? Iya. Iya betul sekali. Ya terima kasih Ibu atas
atas pendapatnya ya. Terima kasih Ibu Lia. Ya, benar sekali bahwa selama ini kita pasti berpikir begini ya. Disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Disiplin biasanya erat dengan hukuman ya Bu ya. Dapat sanksi, dapat hukuman. Ternyata itu semua salah teman-teman. Kenapa salah? Karena sebenarnya disiplin itu dalam arti bahasa yaitu belajar. Ya. Ya, jadi disiplin itu artinya adalah belajar, di mana murid atau pengikut harus paham betul alasan mengapa dia harus mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Apa sih motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu ada tadi, motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri, bukan yang berdasarkan paksaan dari kita atau bujukan dari kita atau reward dari kita. Ternyata kita harus membangun dari diri mereka sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya juga sebelum belajar modul ini, saya pun sama. Ya, kita pun sama ya berpikiran, disiplin itu kita harus patuh aturan. Ya, anak-anak pokoknya harus patuh. Terus kalau nggak patuh dapat hukuman. Ternyata itu tuh tidak bisa, karena hukuman itu merupakan hal yang memaksakan. Ya kan? Ya kan? Walaupun ya hanya sementara juga, ya kan? Kalau sudah dihukum, ya mereka berubah. Besoknya ngulang lagi enggak? Ngulang ya kan? Pasti ada berulang gitu kan. Karena itu tadi adalah persepsi yang mungkin masih belum pas ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini baru kita masuk ke dalam budaya positif. Budaya positif itu awalnya dari apa sih? Tuh teman-teman ya, terlihat nggak ya? Ini peraturan kelas ya teman-teman. Kebaca nggak? Ya mungkin agak ini ya, ini saya bacakan saja. Yang paling di dalam itu adalah peraturan kelas. Kenapa dimulai dari peraturan kelas? Karena memang awalnya kita memang adanya peraturan ya. Karena memang peraturan itu memang dibuat untuk agar dapat terkondisikan dengan baik sebenarnya ya. Tetapi kalau hanya peraturan dan ada hukuman itu hanya bersifat sementara. Ya enggak? Benar kan? Karena walaupun nih peraturan seperti ini, nyatanya banyak yang melanggar. Kenapa? Karena mereka belum yakin akan aturan itu. Karena aturan itu biasanya dibuat berdasarkan perorangan atau pihak ya. Bukan tidak bersama-sama ya, tidak secara bersama-sama. Nah, untuk mendapatkan budaya positif ini ternyata dari peraturan ini, marilah teman-teman. Karena saya pun dari sini belajar ya, kita harus membuat peraturan itu menjadi suatu keyakinan. Jadi sekarang mungkin udah ada yang berubah belum dari rule of the class menjadi keyakinan kelas? Ada belum? Yang di kelasnya udah berubah namanya? Belum ya, baru ini ya. Jadi ini adalah suatu hal yang mungkin bisa untuk menjadi lebih baik untuk kita ya. Karena bila kita yakin, itu akan memotivasi diri kita sendiri. Jadi dari peraturan tadi kita buat keyakinan kelas. Misalnya peraturannya apa Bapak Ibu yang Ibu tahu? Misalnya tidak boleh datang terlambat, ya kan, itu peraturan ya. Kita ubah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Ubah menjadi kalimat yang positif. Kalimat yang positif itu apa? Menghilangkan kata tidak dan jangan. Ya, jadi bagaimana caranya? Disiplin waktu, misalnya seperti itu ya. Jadi disiplin waktu. Oke, bagaimana sepakat tidak anak-anak gitu kan? Misalnya kalau mereka, iya Bu sepakat. Kalau sudah sepakat berarti ini adalah kita yakini bersama-sama dan kita laksanakan bersama. Baru kita buat menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas ini tercapai, maka akan terbitlah lingkungan positif. Iya atau tidak? Karena apa? Sudah tidak ada keterpaksaan. Karena apa? Mereka sudah sepakat loh. Kita sepakat, bukan karena keterpaksaan, ya kan? Keterpaksaan karena yang buat misalnya ibu guru, anak-anak tidak diikut andilkan. Tapi ini kita mengikut andilkan mereka. Jadi mereka punya andil di situ. Ya, sehingga bisa menciptakan lingkungan positif. Kemudian setelah lingkungan positif itu terjadi, semua sudah dilakukan, dibiasakan, maka budaya positif pun insya Allah akan kita miliki. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju tidak seperti itu? Iya, saya pun tadinya berpikir,
gak mungkin seperti ini ya. Tapi setelah kita coba jalani ya, kita coba praktikkan mungkin di kelas ya, kita coba anak-anak kita buat keyakinan itu secara bersama ya. Setelah secara bersama nih mereka terlambat, kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita tanya. Kita kalau nanti kita akan belajar ya, nanti setelah ini akan ada namanya restitusi. Di situ akan saya jelaskan bagaimana cara untuk mengatasi anak yang melanggar. Nah, jadi di sini setelah menciptakan budaya positif, kemudian kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, coba. Keyakinan itu apa sih? Seperti misalnya, mengapa kita menggunakan helm saat berkendara? Mengapa Bapak Ibu kita gunain helm? Supaya aman, peraturan. Ya, terus ada lagi? Kalau kecelakaan bisa aman ya itu. Ya, tidak terkena pala gitu ya. Oke. Ya. Iya, betul sekali. Tapi itu merupakan dari diri kita kan? Ya kan? Yang menggunakan helm itu ya diri kita karena kita meyakini suatu hal. Ya kan? Kenapa sih Bu, Ibu pakai helm cuma ikut sini aja? Tapi saya yakin dengan pakai helm, insya Allah saya terhindar dari bahaya, ya kan? Jadi itu adalah suatu keyakinan. Dan sama ini, mengapa kita memerlukan makanan dan minuman yang sehat untuk tubuh? Kenapa? Suatu keharusan, ya enggak? Suatu keharusan. Dan kita yakini juga bahwa jika makan makanan sehat dan minuman sehat, insya Allah kita sehat, kuat, dan bisa menghadapi hari-hari dengan lebih bersemangat. Mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah dari sinilah dasar kita membuat keyakinan kelas. Dari yakin, dari diri, kemudian memang keharusan yang harus kita lakukan. Paham Bapak Ibu ya? Insya Allah Bapak Ibu mah saya rasa sudah memahami semua itu. Karena saya rasa guru-guru di sini guru-guru yang the best semua ya. Dan karena di sini terdapat nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas itu atau prinsip yang menyeluruh. Jadi tidak memandang suku, negara, bahasa maupun agama apapun ya. Lanjut. Next, oke. Selanjutnya, nah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan sharing Bapak Ibu. Ini yang saya pelajari saat pendidikan guru penggerak. Di sini kita ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat, mengungkapkan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi mereka satu-satu nih, semuanya harus kita adilkan, semua harus berpendapat, ya. Kemudian setelah itu kita beri, kalau yang udah ini kita beri sticky note atau catatan, ditempelkan ya. Jadi kita kumpulkan semua masukan-masukan para murid itu di papan tulis besar atau kertas karton gitu ya untuk membuatnya. Kemudian setelah itu kan pasti ada anak-anak pasti menyebutkan tidak boleh makan di kelas ya, tidak boleh terlambat, tidak boleh berbicara saat guru sedang menjelaskan. Jadi setelah kita kumpulkan, kita ganti kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif. Seperti tadi disiplin waktu. Misalnya tidak boleh berlari di kelas menjadi berjalan di dalam dan di luar kelas seperti itu ya. Dan banyak hal lainnya yang mungkin Bapak Ibu lebih memahaminya dan pastinya kita bisa bersinergi untuk membuat hal itu menjadi nyata ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah kita catat. Jadi sudah kita catat, kita perbaiki, kita tinjau kembali. Apakah sudah pas? Setelah sudah pas, kita tanya kepada anak-anak. Gimana anak-anak? Setuju enggak ini keyakinan kelas kita? Begitu kan? Kalau setuju, silakan kalian tanda tangan gitu. Jadi di sana mereka menandatangani gitu ya. Jadi sepakat. Ya gitu. Jadi mereka bersepakat, setelah sepakat barulah kita tempel itu menjadi suatu keyakinan kelas yang sudah disepakati, sudah diyakini oleh warga kelas. Dan taruhlah di tempat yang mungkin bisa selalu dibaca. Insya Allah mudah-mudahan akan menjadi perbaikan lebih baik di kelas kita. Iya tidak Ibu Bapak Guru? Iya Alhamdulillah. Nah selanjutnya di sini ada suatu hal. Nah setelah kita membuat keyakinan kelas yang tadi ya saya bahas, bagaimana jika terjadi pelanggaran ya kan? Ya. Next Bu, bila terjadi pelanggaran pasti ada 3 hal ini. Yang pertama hukuman. Sudah pernah dengar ya kalau hukuman ya kita sudah paham dengan hukuman. Kemudian sanksi. Sanksi juga saya rasa sudah. Tapi kalau yang restitusi kira-kira sudah pernah dengar belum Bapak Ibu?
Kira-kira sudah pernah dengar belum Bapak Ibu? Belum, oke. Ya, restitusi. Ya, next. Nah, di sini adalah perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Benar tidak? Hukuman itu membuat kita sakit ya gitu ya, kan dihukum gitu. Anak-anak pasti juga merasa seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit hati maupun fisik untuk jangka waktu yang lama. Benar gak sih Bapak Ibu? Kita pernah nih ya melakukan, ada yang mau sharing atau pernah melakukan hal ini gitu, ada anak yang sampai jangka panjang, wah ibu ini adalah ibu yang galak gitu, saya dulu dihukum seperti ini. Pernah gak Ibu punya pengalaman seperti itu? Pernah Bapak Ibu? Pernah. saya pun pernah ya, saat sekolah juga saya pernah. Saya jadi mengecap ibu itu adalah ibu yang galak ya, hukuman terus yang dikasih gitu kan. Padahal saya udah bagus nilainya, tapi saya tetap dihukum. Nah, jadi kan akan sampai dewasa pun itu akan menjadi ingatan yang sangat menyakitkan untuk anak sampai jangka panjang. Trauma ya, hukuman itu ya. Kemudian anak jadi membenci kedisiplinan, iya enggak? Iya, jadi anak, buat apa? Nanti juga saya gini lagi paling dihukum. Ya enggak? Benar enggak? Jadi dia benci dengan apa itu disiplin. Kemudian paksaan, ya udahlah, kan nanti dapat hukuman, dah saya ikutin aja lah, gitu nggak sih, ya kan? Terpaksa jadinya karena dapat hukuman. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ada anak yang mungkin merasa, aku selalu salah ini, aku dihukum terus, pasti aku yang bodoh, aku ini. Jadi mereka menyakiti diri sendiri, ya nggak? Secara tidak langsung mereka rendah diri, menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri mereka juga, ya itu tadi, aku anak yang nakal, aku anak yang begini karena aku dapat hukuman. Padahal harusnya tidak boleh seperti itu ya. Dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Benar nggak? Ya, saya juga pernah merasakan itu. Jadi anak jadi takut untuk mengatakan suatu hal yang salah yang dia lakukan, ya nggak? Karena dia takut dihukum. Nah, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi itu semua juga kita sendiri, jangankan anak-anak ya, kita pasti kalau dapat hukuman akan merasakan hal-hal seperti ini. Kemudian kalau sanksi itu apa? Kalau sanksi sesuatu yang harus terjadi, jadi sudah konsekuensi gitu ya kalau sanksi ya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi anak tuh nggak nyamannya cuma sebentar kalau sanksi, ya nggak sih? Karena ini doang nih yang aku dapat nih gitu kan, sama sebenarnya hampir sama dengan hukuman, tapi kalau hukuman tuh agak menyakitkan, ya nggak? Kalau konsekuensi mungkin agak sedikit lah di atasnya ya, seperti itu. Tapi kalau sanksi ini ada beberapa anak yang memang menghargai, oh ya saya melakukan ini, jadi saya ini harus disiplin nih, karena nanti konsekuensinya saya akan begini. Jadi ada juga anak yang berpikir seperti itu kalau untuk sanksi. Kemudian stimulus tanggapan di sini membuat anak menanggapi, oh ya saya berbuat begini, konsekuensinya saya ini. Jadi mereka udah punya tanggapan atas perbuatan mereka kalau untuk sanksi dan konsekuensi. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya tadi ya, jadi sudah dia memahami, dia menyesuaikan diri, berarti aku harus seperti ini. Kalau untuk sanksi dan konsekuensi. Di sini konsep diri yang baik, tapi dia tidak menyalahkan dirinya karena bu guru memberikannya konsekuensi. Oh itu kan saya salah, jadi memang saya harus dapetin itu gitu loh. Jadi bukan suatu hal yang seperti hukuman tadi, mereka jadi rendah diri, ya kayak mana orang dihukum suruh push up padahal salahnya apa gitu kan. Jadi itu akan merasa, anak itu akan merasa jangka panjang kalau hukuman, ya kan. Kalau sanksi itu jadi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oh jadi peraturan itu begini, kalau saya tidak begini, oh ini akan seperti ini gitu. Terus kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi mereka hanya merasakan itu hanya sebentar, tidak lama gitu. Jadi itu akan membentuk sedikit demi sedikit sebenarnya mungkin lebih baik ya dari hukuman. Tetapi ada yang mungkin lebih pas dari kedua ini. Yang kedua ini yaitu kenapa jadi mereka melakukan itu pasti atas dasar kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan dasar manusia ya, Bapak Ibu. Apa yang pertama? Yang mana yang pertama? Cinta kasih sayang ya. Kalau saya pertama bertahan hidup, Bu. Benar gak sih? Ya karena pasti dasar manusia yang pertama itu ya istilahnya bertahan hidup, ya enggak? Itu adalah landasan awal manusia melakukan suatu hal, itu pasti atas dasar pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua mungkin mereka ingin cinta kasih sayang, ya enggak Bapak Ibu, ya kan?
ingin diakui, ingin merasa dimiliki ya kan oleh teman-teman, gurunya, mungkin ada juga kurang kasih sayang ya. Nah, kemudian penguasaan. Penguasaan itu berarti mereka punya hak terhadap diri mereka. Mereka nggak mau diatur. Yaitu tadi, mereka punya kontrol pada diri mereka sendiri. Kemudian apa? Kesenangan. Ya untuk senang aja. Kenapa kamu ganggu dia? Ya saya sengaja Bu, saya senang gitu kan. Karena dia merasa hal seperti itu membuat dia senang. Mungkin itu membuat dia senang gitu. Karena ini adalah kebutuhan dasar ini tadi yang menyebabkan apa yang mereka lakukan. Nih, kebebasan. Mereka ingin bebas, ya kan? Ingin bebas, tidak ada aturan dengan keinginan mereka sendiri. Hampir sama dengan penguasaan. Kalau penguasaan dia lebih, saya nih Bu, hebat nih, teman-teman takut nih sama saya. Gitu kan kalau dia melakukan hal. Nah, di sini ada suatu kasus yang mencirikan semua ini nih. Contoh kasusnya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal itu? Ayo, Bapak Ibu, siapa yang ingin berpendapat bagaimana jika kita memposisikan diri kita sebagai Ibu Ambar? Ayo, siapa Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin mencurahkan pendapatnya atau sharing pernah menjadi seperti Ibu Ambar gitu. Ayo Bapak Ibu, boleh? Silakan. Atau Bu Linda pernah? Ayo boleh silakan maju ke depan. Boleh untuk menyampaikan. Boleh silakan. Ya, ini silakan. Mungkin bagaimana jika Ibu berada di posisi Ibu Ambar? Apa sih yang kira-kira akan Ibu lakukan? Iya, mungkin menurut saya kalau saya menjadi Ibu Ambar, anak yang diambil makanannya dan yang mengambil itu kita jadikan satu, kita tanya alasannya apa. Kemudian menurut saya alasan Doni melakukan itu mungkin satu dari keluarga, mungkin dia tidak mampu atau dia mungkin tidak jajan, ya kan, tidak mungkin punya uang, atau dia mungkin tidak punya bekal juga untuk apa yang dibawa dia. Oke, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih, alhamdulillah. Nah, itu tadi yang Bu Linda berpendapat jika dia di posisi Ambar, dia akan mempertemukan dua anak ini yang diganggu sama yang mengganggu dan menanyakan apakah alasannya. Jadi dari situ tahu ya bagaimana alasannya. Nah, berarti tidak terasa, oke? Nah, ini dia alasannya ya. Ternyata kita ini sebenarnya sudah melakukan apa itu restitusi. Sudah pernah melakukan tapi kita nggak tahu bahwa itu namanya restitusi. Ya, jadi seperti yang Bu Linda tadi lakukan, dia menemukan dua anak tersebut dan menanyakan alasannya. Mungkin alasan yang pertama untuk kebutuhan hidup, aku lapar Bu. Ya mungkin ya tadi dia adalah susah ya, dia nggak punya uang jajan atau dia tidak bawa bekal dari rumah. Kemudian ada juga aku bosan Bu dengan bekal yang dibawakan ibu dari rumah. Kebebasan, dia tidak bisa memilih ya nggak, karena ibunya mungkin nugget atau sosis atau sebagainya aja gitu ya, tidak bervariasi sehingga dia ganggu punya temennya. Kayaknya temennya enak tiap hari bekalnya ganti gitu kan. Nah itu faktor mengapa, karena alasan orang melakukan itu pasti ada alasannya dengan 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Nah yang berikutnya, cinta kasih sayang. Aku senang Bu dengan begitu teman-teman jadi memperhatikan aku. Berarti anaknya apa? Kurang perhatian dari rumahnya. Karena apa? Dia melakukan itu karena mungkin di rumah dia gak diperhatikan, gak disayang, mungkin dibawakan yang dia suka, gak boleh berpendapat, sehingga dia tidak senang. Dia pengen teman-temannya aja yang merhatiin dia. Banyak ya kita nemuin anak-anak seperti ini, banyak tidak Bapak Ibu? Banyak ya, karena ya mungkin ada beberapa yang memang merasakan hal ini. Inilah menjadi alasannya. Kemudian aku iseng aja Bu, berdasarkan kesenangan. Ya karena dia senang ganggu, memang dia jahil, dia senang karena perbuatan itu bikin saya senang, saya happy tuh ngelakuin itu gitu kan. Jadi ya menurut saya sih nggak apa-apa gitu kan. Kemudian yang ini untuk penguasaan, pengakuan. Aku merasa hebat Bu, teman-teman aku jadi takut sama aku. Nah, pernah ya kita ada anak yang seperti ini ya, karena dia di sana itu dia pingin dia menjadi selalu nomor 1. Dia hebat, dia ingin diakui keberadaannya, dia ingin hanya saya nih yang bisa, hanya saya gitu. Jadi ini adalah sifat 5 dasar kebutuhan manusia yang mungkin mendasari
perbuatan-perbuatan yang dilakukan anak-anak tadi. Ya, silakan lanjut. Nah, di sini ternyata kita sebagai guru dalam menangani anak-anak, kita menjadi 5 posisi kontrol. Pertama, posisi kontrol yang pertama penghukum. Nih siapa nih ya? Mungkin saya juga ini termasuk ya, penghukum. Yang pertama guru berbuat, biasanya gurunya menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus kemudian gurunya sering berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasain gitu istilahnya kan. Ada yang banyak ya, itu mungkin tidak terasa kita itu ternyata sebagai guru yang penghukum namanya. Jadi kita tuh guru dalam posisi kontrol itu kita adalah penghukum. Kalau kita sering melakukan itu ya, jadi hasilnya apa? Apakah anak akan berubah? Tidak. Jadi anak malah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, ya enggak? Kalau kita menjadi selalu posisi penghukum, ya enggak? Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, ya itu tadi seperti saya pernah meletakkan guru saya pada pada letak di dunia saya yang berkualitas, saya meletakkan dia, oh itu ibu yang galak, dia ibu guru yang suka menghukum saya, ya dikit-dikit saya disalahin gitu kan, ya gitu. Jadi kemudian murid itu pasti mengatakan, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi, karena kita posisinya adalah sebagai penghukum. Kemudian ya itu terus akan diulangi, hanya sesaat saja berhentinya, besoknya ngulang lagi, karena posisi kontrol itu ada dalam diri dia sebenarnya, tapi kita mengontrol menjadi penghukum, sehingganya tidak akan terlaksana, ya enggak? Nah, kemudian pembuat orang merasa bersalah. Saya juga mungkin pernah melakukan ini ya. Jadi begini, guru berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa, kenapa kalian seperti ini? Pernah ya kita seperti itu ya sama anak-anak ya. Terus kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Pernah ya, saya jujur ya, mungkin saya juga pernah melakukan hal ini. Tapi itu ternyata membuat anak-anak merasa bersalah. Jadi kita itu posisi kontrol kita adalah pembuat merasa bersalah. Jadi apa yang hasilnya nanti? Anak akan menyembunyikan, aku nggak mau ngasih tahu, nanti ibunya sedih lagi, nanti bu gurunya kecewa gitu kan. Jadi akhirnya mereka menyangkal, berbohong. Nah itu ya posisi dalam pembuat orang merasa bersalah. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, misalnya seperti tadi, aduh aku kayaknya selalu serba salah, gurunya sedih karena aku selalu berbuat salah. Jadi dia lebih menyalahkan ke dirinya. Kemudian dia selalu merasa maafkan saya ya bu, maafkan saya begitu. Jadi dia selalu merasa rendah diri, merasa saya adalah pembuat kesalahan. Kemudian menjadi teman juga ternyata itu identitasnya berhasil atau sukses ya. Jadi kontrol dari luar. Bisa berhasil, sukses atau tidak, karena di sini dia mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Menjadi teman, misalnya kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Teman ya, kita kira itu benar gitu ya kontrol kita. Misalnya kita sering buat alasan untuk murid. Misalnya gini, ayolah kamu bantu ibu, demi ibu loh. Kan kayak teman sih, ya nggak sama anak sering ya. Saya juga pun kadang masih menjadi teman untuk anak murid saya. Jadi ternyata itu hasilnya apa? Anak ketergantungan sama kita, ya enggak? Kalau enggak ada kita, dia enggak bisa ngerjain apa-apa, ya enggak? Karena apa? Ya dia hanya ingin meletakkan semua itu hanya, saya kalau sama ibu guru ini saya bisa. Tapi karena enggak sama ibu guru itu lagi, dia enggak bisa. Karena apa? Kita tadi hanya memposisikan diri kita hanya sebagai teman, ya. Kemudian sebagai pemantau, kita selalu menghitung, mengukur. Misalnya apa peraturannya, misal mengikutin ya, coba kalau kamu ngelakuin ini apa ininya gitu kan, sering ya, pernah ya kita melakukan hal itu. Kemudian anak menjadi apa, dia selalu menyesuaikan diri, waduh aku diawasin nih, waduh ini aku berbuat gini salah nih, jadi dia takut dalam melakukan hal apapun. Jadi dia juga berharap bahwa misalnya kalau aku melakukan ini, aku mau cepet nih ngerjain tugas, karena apa, nanti aku dapat reward dari bu guru ya. Tanpa sadar, memang banyak kita menjadi tim pemantau gitu ya, pemantau teman ya, biasanya banyak yang kita lakukan. Kemudian jadi anak itu hanya menitik beratkan segala sesuatu hanya pada sanksi, hukuman atau hadiah. Jadi tidak murni dari dalam dirinya, tidak benar-benar merupakan posisi kontrol dirinya. Jadi di sini ada sebagai manajer. Ternyata sebagai manajer ini
Berhasil atau tidak ya Bapak Ibu ya? Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Sebagai manajer ini kita misalnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya apa? Apa sih yang bisa kita yakini? Ya kan? Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita berikan mereka kebebasan. Coba kamu ingat gak keyakinan kelas kita apa gitu? Coba setelah kamu melakukan ini, apa coba yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kita lebih ke sharing, kita mendengarkan pendapat mereka. Kita membuat mereka merasa bahwa oh aku benar-benar salah dengan kesadaran diri mereka sendiri. Dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, dari keyakinan kelas kita tadi. Kemudian murid meletakkan dirinya pada individu yang paling positif. Oh, saya melakukan kesalahan, saya harus berbuat seperti ini. Saya meyakini, oh saya melanggar keyakinan saya. Oh ini salah saya, memang saya yang salah, saya ingin menjadi lebih baik. Jadi anak itu akan berubah bagaimana sih? Jadi mereka punya mindset sendiri, kalau saya salah, saya punya solusi bagaimana untuk saya bisa memperbaiki diri. Jadi kita lebih menggali apa yang ada di hati mereka untuk dapat mereka menyadari sendiri kelakuan mereka, maksudnya mereka berbuat salah nih. Kita jangan langsung, kamu salah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu harus begini. Nah itu sebenarnya adalah posisi-posisi kontrol yang salah. Karena apa? Lebih baik kita menjadi manajer. Ya itu tadi, berpacu kepada yang awal, win-win solution. Ya kan? Jadi guru merasa tenang, guru merasa tercapai apa yang dituju, kemudian murid pun melakukan hal yang berdasarkan kemauannya. Memang itu agak sulit ya, saya ngerasa itu agak sulit. Tapi pelan-pelan kalau kita mungkin sudah melaksanakan ini, insya Allah sih ya, mudah-mudahan semua bisa kita laksanakan dengan baik dan bisa mengubah hal-hal yang negatif menjadi hal yang positif. Oke, selanjutnya di sini, nah tadi untuk menyelesaikan masalah, saya juga baru pertama ini tahu yang namanya restitusi. Sebelum mengikuti kegiatan ini saya nggak tahu apa sih restitusi. Padahal ternyata kita ini udah sering melakukannya ya kan? Seperti yang dilakukan Bu Linda, tadi Pak Muslim atau yang lain kan sudah pernah melakukan hal ini, tapi kita tidak tahu bahwa itu namanya restitusi. Restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Bukan atas keterpaksaan. Di sini menurut Gosen di tahun 2004 ya. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif, di mana proses kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kita yang bekerja sama dengan mereka, ya enggak? Menurut kamu sudah melakukan kesalahan, apa yang harus kamu lakukan? Jadi dia sudah mempersiapkan, ya udah Bu, nanti saya bersihkan kelas. Jadi ya dia punya apa yang dia harus lakukan, atau ya Bu, saya akan merubah diri saya menjadi lebih baik, saya akan bangun pagi kalau dia terlambat, ya kan? Kemudian dia akan membantu murid berpikir tentang, ini juga akan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dalam diri mereka. Mereka ingin jadi seperti apa, kemudian mereka harus memperlakukan orang lain seperti apa. Begitu, itu menurut pendapat Chelsom Gosen pada bukunya di tahun 1996. Nah, kemudian di sini, ini ciri-ciri restitusi yang mungkin sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan ya. Jadi kita mempertemukan, kita menanyakan kepada mereka tentang apa salah mereka, masalahnya di mana, ceritakan gitu kan. Jadi merupakan suatu untuk memperbaiki hubungan. Seperti tadi, yang satu suka ngambil makanan, yang satu yang diambil, hubungannya kan buruk kan itu ya tadinya. Dan restitusi ini bertujuan, ciri-cirinya adalah untuk lebih memperbaiki, bukan lebih gontok-gontokan gitu. Jadi itu pasti sudah kita laksanakan dengan tadi menemukan, mencari solusi bersama, bermaafan ya kan. Nah kemudian merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi gini, kalau kamu sudah melakukan kesalahan ini, kamu harus melakukan apa? Ya Bu, saya salah, saya mau minta maaf saya teman saya bahwa ya memang itu tidak baik, kan ngambil punya orang itu dosa. Misalnya dia akhirnya menyadari sendiri, bukan atas paksaan. Tuh, melakukan ini, ya salah kan? Salah gitu. Jadi itu bukan seperti itu sebenarnya posisi kita, karena tidak sengaja mungkin pernah ya kita melakukan hal itu ya, karena ya itu tadi kita belum memahami posisi kontrol kita yang baik seperti apa. Kemudian yang selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri ya, motivasi diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah tadi ingat selalu 5 dasar itu, karena pasti anak-anak berbuat
berbuat kesalahan itu atas dasar 5 itu. Ya kan? Atas dasar bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, cinta kasih, kemudian ada juga kebebasan. Nah, itu dia tadi. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita nggak usah, kamu salah, kamu ngambil punya orang, itu salah, jangan begitu. Karena apa? Kita fokus pada karakternya, apa yang ingin kita bangun pada anak itu. Ya kan? Jadi gini, menurut kamu bagaimana? Apa sih yang menyebabkan kamu melakukan itu? Ya Bu, saya begini-begini. Menurut kamu itu karakternya apa gitu kan? Menurut kamu sikap seperti itu seperti apa? Jadi kita lebih menumbuhkan karakter pada diri mereka. Jadi mereka memahami, oh iya itu kan nggak baik. Itu kan berarti karakternya buruk gitu kan? Itu sikap kita yang tidak baik. Jadi mereka memahami. Ya, jadi bukan kita menyalahkan tindakannya, karena tindakan itu pasti punya alasan. Jadi jangan dulu langsung disalahkan, tapi kita tanyakan dulu alasannya. Ya, kita tanyakan dulu kenapa dia melakukan itu gitu. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Setelah itu baru kita win-win solution tadi, menemukan solusi. Jadi harus apa setelah ini? Oh ya Bu, saya akan minta maaf. Saya akan menyelesaikan permasalahan ini, saya salah gitu. Saling memaafkan. Yang merasa ini juga harus kita kita tekankan lagi karakternya. Nah, kita pahami semua orang pasti melakukan kesalahan. Kamu juga pernah kan? Ibu juga pernah seperti itu. Ya, jadi restitusi itu seperti itu, fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan diasingkan. Ya, anak yang berbuat salah tadi jangan kita asingkan. Ternyata itu salah karena jujur mungkin kita pernah ya melakukan itu karena mungkin kita biar dia jerah. Ternyata itu tidak boleh. Karena apa? Dia akan rendah diri, dia akan menghukum dirinya, ya kan? Itu akan terus berlanjut, malah tidak akan ada perubahan dalam diri anak itu, ya. Next. Nah, di sini tahapan restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu tadi. Kita menstabilkan. Yang pertama kita itu gini. Ya, kamu tidak salah, semua orang pernah melakukan kesalahan kayak gitu. Jadi itu menstabilkan bahwa kita tidak langsung menjudge salah dia gitu. Jadi kita menstabilkan dulu, tapi kamu pasti punya alasan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Nah, menurut kamu kalau datang terlambat itu baik atau tidak? Jadi kita langsung validasi. Kita tidak mengiyakan itu perbuatan yang benar juga, tidak, tapi kita memvalidasi kepada dia. Dia paham gak sih kalau dia terlambat itu salah gak gitu. Kalau memang dia belum paham, nah, kalau menurut Ibu, apakah lebih baik kalau kita datangnya lebih pagi, ya kan? Ataukah kan kalau lebih pagi kita tidak akan ketinggalan materi, gitu. Jadi lebih kepada kita tidak mengingatkan perbuatan dia benar, tapi kita tetap membuat itu salah, tapi dengan cara yang positif, dengan kata-kata yang baik, ya. Maksudnya dengan kata-kata yang tidak dia merasa bersalah tadi ya, kontrol merasa bersalah atau merasa dia akan dihukum gitu. Jadi biarlah itu mengalir dari dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan kita sudah buat nih Bu ya, keyakinan kelas. Jadi untuk restitusi yang selanjutnya kita tanyakan begini. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Coba diingat. Coba disebutin apa misalnya. Oh iya Bu, harus disiplin waktu. Nah, berarti kalau begitu apa dong yang harus kamu lakukan? Jadi kita harus sepakati dulu. Jika disiplin waktu ini kita langgar, kita harus apa? Gitu. Ya. Jadi kita sepakati begitu. Membuat keyakinan kelas itu kesepakatan antara apa yang diyakini dan apa yang harus dilakukan. Agar motivasi mereka terbentuk. Ya, begitu. Lanjut, Bu. Kemudian nah, ini dia ya tahapannya ya. Adalah restitusi itu ternyata sebuah segitiga yang saling berkaitan, ya. Dari validasi tindakan yang salah menjadi sebuah keyakinan, menstabilkan identitas, kemudian menjadi keyakinan. Jadi awalnya dari sini kita memvalidasi dulu tindakan yang salah, ya. Validasinya seperti apa? Dengan yang tadi berkata bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita pernah berbuat salah, nah, ya kan? Tidak terasa saya yakin ibu guru di sini semua the best, saya yakin pasti pernah melakukan hal ini, tapi kita nggak tahu ternyata itu namanya restitusi, gitu. Jadi kita memvalidasi tindakan mereka, tidak langsung menyalahkan, tapi kita memahami, oh iya nak, ibu juga pernah berbuat salah, tapi kamu tahu pasti punya alasan. Kenapa sih kamu terlambat? Kenapa sih berbuat seperti itu? Apa alasannya? Begitu. Kemudian yaitu tadi melakukan identitas ya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya melakukan
peraturan ini, melakukan ini gitu. Kemudian kita nanyain keyakinan, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih nak? Misalnya dia nakal nih atau dia suka gangguin teman, kamu ingin jadi orang seperti apa? Saya ingin jadi orang yang jadi orang hebat, orang yang dikenal semua orang. Nah kalau orang yang dikenal semua orang, apakah boleh mengganggu atau menyakiti orang lain? Misalnya seperti itu kan, jadi mereka memahami, oh iya ya, pasti orang tidak suka gitu kan, pasti anak-anak akan, pasti kita sendiri pun akan punya jawaban sendiri di dalam diri kita yang akan terbentuk. Itulah namanya motivasi intrinsik. Jadi untuk pemecahan masalah di segitiga restitusi itu mudah-mudahan selalu kita laksanakan ya. Walaupun kita tidak tahu itu namanya restitusi, sekarang sudah paham, mudah-mudahan kita lebih bisa melakukan hal itu dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada di kelas kita. Yuk, Bu, lanjut. Nah, di sini ya, nah menstabilkan identitas tadi ya Bu ya. Untuk menstabilkan identitas, anak dibuat untuk merasa untuk membuat anak yang merasa gagal. Dia kan melakukan salah pasti merasa gagal ya. Karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Seperti tadi kata-kata berbuat salah itu manusiawi. Misalnya tidak ada manusia yang sempurna nak, ibu juga pernah melakukannya gitu kan. Jadi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah gitu ya dalam menyelesaikan. Seperti tadi Bu Linda menemukan mereka berdua, pasti kan diawali dengan kata-kata ibu tidak akan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu ingin siapa yang bisa menceritakan apa yang terjadi. Salah satu kan nanti mereka menjelaskan. Setelah itu baru nanti kita selanjutnya setelah stabil identitas kita validasi tindakan mereka. Jadi membuat basic need. Jadi membuat mereka mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs tadi. Basic needs tadi ya, yang 5 tadi. Power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival ya. Jadi guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu, gitu kan? Nah, oke, selanjutnya Bu, menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan hal itu, yang terakhir menanyakan keyakinan di pelengkap segitiga tadi. Yaitu kita melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia dalam berinteraksi. Jadi kita hubungkan ya, apalagi di sini pasti banyak yang guru agama ya yang memahami lebih nilai-nilai yang mendasari manusia dengan berinteraksi dengan orang lain, dan juga kita lebih ke sekarang profil pelajar Pancasila ya. Jadi kita banyak menerapkan nilai-nilai itu yang bisa untuk membuat keyakinan kepada anak kita gitu ya. Jadi apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Oh, kita harus seperti ini gitu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas? Kelas yang seperti apa sih yang kamu inginkan? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan ini kata-kata inilah yang bisa membuat keyakinan-keyakinan pada diri mereka muncul. Sehingga semua permasalahan itu dapat diatasi ya. Next. Boleh next. Ya. Selanjutnya, nah ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada anak-anak ya Bu. Mengintervensi ya. Kita bisa mengintervensi anak untuk membantu murid kembali ke tujuan semula. Dengan cukup singkat, dengan cara non-konfrontatif. Maksudnya apa? Tidak dengan paksaan. Kan kalau konfrontatif dengan paksaan ya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ternyata ini yang bisa kita tanyakan. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ya kan? Jadi iya Bu, saya mau berbuat lebih baik. Jadi kan itu akan mengembalikan segala sesuatunya bukan dengan disalahkan atau dengan kita memaksakan, tapi dengan kesadaran mereka sendiri. Kemudian, apa saat ini kamu sedang menjadi apa yang kamu inginkan? Dia pasti bisa menjawab, enggak sih Bu, saya kan ngelakuin ini karena ini. Oh iya, saya salah, berarti itu tidak boleh ya Bu dilakukan. Jadi itu akan membuat kesadaran mereka sendiri. Baiklah, ini tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan ya Bapak Ibu. Nah, itu dia tadi diseminasi budaya sosial yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih baik, guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Kemudian kita bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Amin ya robbal alamin. Nanti kita bisa melanjutkan hal ini dengan berbagai sharing, dan saya sangat berterima kasih atas segala bantuan dari Bapak Ibu semua sehingga acara ini bisa terlaksana. Saya akan kembalikan ini kepada MC. Silakan. Oke, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah.
Terima kasih Ibu Eni Puspita SPD telah menjelaskan dengan detail tentang diseminasi budaya positif. Insya Allah setelah ini kita bisa terapkan di kelas kita. Amin ya robbal alamin. Oke, kegiatan selanjutnya itu sesi tanya jawab. Di sini kita akan berikan untuk dua penanya saja untuk mempersingkat waktu. Saya bersihkan. Ibu Lia. Ya silakan Ibu Lia, boleh maju ke depan Ibu Lia. Ya silakan. Silakan Ibu Lia. Oke. Baik, yang saya tanyakan Mbak tentang motivasi siswa. Motivasi itu kan dari luar dan dari dalam. Bagaimana sih cara kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik yang Dari dalam. Oke. pada kegiatan pembelajaran? Oke. Iya, terima kasih Bu Lia. Bagaimana Bu MC, langsung saya jawab? Apa kumpulkan dulu? Kita kumpulkan saja dulu. Oke, boleh. Untuk pertanyaan Ya. selanjutnya, Bu Reni. Ya, silakan. Boleh dicatat ya Bu, pertanyaannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bu. Tadi kan tahapan membuat keyakinan kelas. Iya, iya. Khusus untuk kelas rendah atau kelas 1, bagaimana cara untuk Membuat kelas 1 ini membuat Oh iya. sedangkan mereka masih ada beberapa Iya, yang belum bisa baca atau menulis. Iya, terima kasih Ibu. Ya benar. Jadi pertanyaannya tepat sekali ya, karena memang itu yang kita hadapi saat ini ya. Nah, oke. Baik. Baiklah, salah satu penanya dari Bu Lia, yaitu Bu Eni, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dalam belajar? Oke, terima kasih MC. Di sini saya akan mencoba menjawab ya Bu Lia. Bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak ya? Yang pertama, kita buat anak merasa nyaman, senang di dalam kelas. Dengan cara apa? Kita mengupgrade diri kita, ya. Misalnya tadi yang kita tidak tahu bahwa selama ini kita menjadi orang guru si penghukum gitu kan, atau menjadi guru yang hanya teman. Jadi kita harus mengupgrade. Yang lebih baik yang mana? Ternyata yang terbaik adalah menjadi manajer anak. Jadi hal itulah yang harus kita harus kita perdalam. Ya, bagaimana kita menjadi manajer untuk anak didik kita. Jadi bukan hanya menjadi teman, karena menjadi teman saja itu tidak benar ya, karena mereka akan ketergantungan. Menjadi penghukum, mereka akan sakit dalam jangka waktu yang lama. Menjadi seorang yang membuat merasa bersalah, mereka akan rendah diri. Jadi alangkah baiknya jika kita menjadi manajer. Manajer itu adalah orang yang mengingatkan kembali mereka untuk dapat membangun diri mereka sendiri atas dasar kemauan mereka, atas dasar kesadaran pada diri mereka. Ya kan? Lambat laun hal itu pasti akan memacu. Hal positif itu akan memacu. Seperti saya pernah ya, ini pengalaman saya pernah menemukan seorang guru di saat saya belajar dulu. Guru ini dia tidak pernah menghukum saya, dia tidak pernah menyalahkan saya atau dia membuat saya merasa bersalah. Dia tapi selalu menanyakan, kamu mau jadi apa nantinya? Maksudnya kamu ingin dirimu seperti apa sih? Saya mau jadi anak yang baik Bu. Terus bagaimana solusinya untuk menjadi anak yang baik? Apa ya Bu? Saya tuh kayaknya kalau belajar bisa nggak ya Bu? Kita motivasi dia. Kamu bisa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan jika kita sudah meyakini kita bisa. Seperti itu. Jadi beliau mengatakan begitu, akhirnya terciptalah motivasi saya. Saya ingin menghasilkan yang terbaik bukan untuk orang lain, bukan untuk mendapatkan nilai yang bagus, bukan untuk pengakuan, tapi untuk diri saya menjadi apa yang saya inginkan. Seperti itu. Kira-kira begitu Bu Lia. Bagaimana? Oke. Ya, terima kasih. Tidak puas aja. Bagaimana Bu Lia? Apakah sudah puas? Oke, baik, terima kasih. Iya. Dari Bu Rey, bagaimana cara membuat keyakinan kelas untuk kelas 1? Oke, di mana kelas 1 itu memang masih menjadi PR ya buat kita ya, karena mereka masih belajar baca dan tulis ya. Jadi di sini anak itu
sudah mempunyai pemikiran, ya, maksudnya mereka sudah mempunyai perasaan, ya kan? Mereka punya perasaan, mereka punya pengetahuan, mungkin sebelum dia ke sekolah mereka sudah tahu apa sih peraturan, ya kan? Misalnya di rumahnya ibu, tidak, kalau mau makan cuci tangan dulu, ya kan? Nah, jadi sedikit banyaknya mereka pasti sudah tahu apa peraturan. Jadi kita tidak usah memaksa mereka menuliskan. Misalnya kita minta, kamu pernah nggak tahu di rumah aturan yang kamu tahu apa? Terus kalau di sekolah itu harus bagaimana sih? Pasti mereka nggak boleh datang terlambat bu, gitu kan? Pasti ada ya yang menjawab seperti itu. Terus kalau makan cuci tangan bu, gitu kan? Kalau di kelas nggak boleh ribut, nggak boleh berlari. Kita yang mencatatkan itu, ya. Atau mungkin mereka suka menggambar. Kita berikan kebebasan mereka untuk mengungkapkan. Misalnya dia susah nih ngomong, ya biasa banyak ya yang, ayo apa menurut kamu peraturannya? Misalnya menolak gitu karena dia malu. Udah, kamu gambarin aja nih menurut kamu harus seperti apa di kelas. Menurut kamu bagaimana kamu harus lakukan gitu. Jadi kita beri kebebasan. Kalau dia sudah menggambar, silakan tempelkan. Kalau yang lain belum bisa menuliskannya, kita bantu. Ya, karena apa? Yaitu biar menjadi suatu kesepakatan dan mereka bangga. Oh, pendapat saya ditulis sama bu guru gitu. Ya, jadi walaupun mereka masih kelas 1, mereka sudah bisa menilai bagaimana bu gurunya care dengan saya, bu gurunya peduli dengan saya begitu. Jadi kita menghargai pendapat yang mereka ungkapkan. Baik berupa gambar, berupa cerita, kita satukan jadi satu, baru kita sepakati. Masih kalau sepakati kita gimana anak-anak juga kalau seperti ini. Pasti anak-anak sudah mempunyai, oh iya bu, karena mereka merasa senang tadi, sudah merasa nyaman bahwa apa yang mereka inginkan ditulis bu gurunya, dia gambarkan ditempel, mereka senang. Mereka pasti setuju dan sepakat dan meyakini hal itu. Karena apa yang dia ucapkan dia ingat terus. Oh saya harus gini nih, karena kelas 1 itu sudah ada pemikiran yang untuk mengontrol dirinya sendiri gitu kan. Ada yang nggak mau nulis, benar-benar nggak mau karena ya memang dirinya tidak mau, dia tidak mau dipaksakan. Ada yang seperti itu ya. Ada yang kita paksakan dia mau menurut, tapi besoknya ulang lagi, beda lagi. Nah itu karena itulah makanya kita harus memberikan mereka kebebasan. Ya benar ya seperti kurikulum merdeka ini, tapi memang kita namanya pembaharuan, kita selalu harus terus mengupgrade diri ya bu, dan kita harus selalu membantu, kita menuntun anak-anak ya, kita bukan memaksa tapi kita adalah penuntun bagi anak-anak. Itu saja sih bu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan dan pas ya. Iya, saya kembalikan kepada ibu MC. Selalu bisa dimengerti ya bu. Iya, alhamdulillah. Baiklah, 2 penanya tadi sudah dijawab langsung oleh Ibu Eni Puspita SPD. Insya Allah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu menjadi paham. Amin. Kegiatan selanjutnya itu sesi kita doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama hari ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan untuk anak-anak didik kita. Marilah Bapak Ibu kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li abwabal ilmi wa zayyini bil akhlaqil hasanati wal hilmi
اللهم ناور قلبي بنور هدايتك كما نورت السماوات الأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعزني من شر النفس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu, kita telah berada pada penghujung kegiatan, yaitu penutup. Sebelumnya saya akan membacakan closing statement. Closing statement pada kegiatan ini yaitu budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Saya Epta Apriliani selaku moderator atau MC dan Heni Puspita Sari SPD GR selaku pemateri mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, atas support dan dukungannya. Kami memohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah kami mohon maaf dan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan kelas. Pada tahu peraturan kelasnya apa saja yang kalian ketahui? Oke, Ibu mau kalian menuliskan peraturan kelas yang kalian ketahui dalam post-it ini. Oke? Siap? Siap. Bisa? Bisa. Oke, bagikan ya. Silakan tulis. Ya, silakan tulis. Ya, peraturan kelas. Peraturan kelas saja. Yang kalian ketahui ya sayang ya. Tuliskan dalam post-it ini. Sudah selesai menulis peraturan yang ada di sekolah? Sudah. Berarti itu akan menjadi peraturan kelas kita. Oke, silakan dimulai dari cerita. Silakan ditempelkan untuk kita jadikan keyakinan kelas. Jadi pertama kita tahu dulu apa peraturan kelas yang kalian ketahui. Oke, terima kasih cerita. Berikutnya Eni, silakan. Ya, silakan. Selanjutnya nanti Alvera ya, langsung ya, silakan. Oke, nah kita sudah mendapatkan banyak sekali peraturan kelas ya. Yuk kita buat peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, tidak boleh ngobrol, tidak boleh nyontek, tidak boleh lari-lari. Hah? Itu kalau bahasa positifnya atau kata-kata yang baiknya apa ya nak? Apa Bintang? Tidak boleh ngobrol, tidak boleh lari-lari, tidak boleh berisik. Menjaga ketertiban kelas. Oke, keyakinan kelas kita yang pertama yang adalah menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas. Nah, ini dia ya, sudah kita sepakati bersama. Sepakat nggak ini anak-anak? Setuju tidak dengan keyakinan kelasnya? Kalau setuju silakan tanda tangani. Bisa tanda tangan? Tulis namanya di sini. Ayo dimulai dari cerita. Ya silakan. Ya, setuju dengan keyakinan kelas kita? Silakan cerita. Tulis cerita setuju. Cerita. Tulis namanya aja kalau nggak bisa tanda tangan. Oke. Ya. Oke. Ya. Setuju. Oke. Ya berikutnya. Silakan. Nanti kalau sudah setuju semuanya, kita akan buatkan poster. Ibu akan buatkan poster dan akan Ibu tempel
kesepakatan siapa? Kita semua. Oke. Reni setuju. Oke, semuanya ya nanti boleh untuk menyetujuinya. Oke, silakan Alvero. Ya, Alvero ya. Alhamdulillah dengan adanya diseminasi yang diadakan oleh Ibu Eni Puspitasari, jadi kita tambah wawasan. Saya jadi lebih memahami posisi kontrol pada peserta didik dan juga lebih memahami motivasi intrinsik pada peserta didik yang ada di kelas. Terima kasih Bu Eni Puspitasari. Sekali setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Eni Puspitasari, sehingga saya mengetahui bagaimana cara memiliki sikap kontrol terhadap anak. Kemudian saya memahami cara membuat keyakinan di kelas. Oke, terima kasih Bu Eni, sukses selalu, semangat. Terima kasih. Belajar dengan Bu Eni Puspitasari dan